Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Halo. Bulan ini kita masuk di bulan November dan ini adalah minggu pertama di mana kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita semuanya datang kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Karenanya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu semuanya, untuk bersukacita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Mari Engkau memimpin setiap kami dalam ibadah pagi hari ini, di dalam ibadah sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan, karena kita sangat bersyukur Tuhan begitu mengasihi kita. Kita naikkan satu pujian ya. Bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari
Saya ajak kita semuanya untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan Tuhan, kiranya ucapan syukur kami melalui pujian boleh Engkau kenang. Sekarang Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita semuanya. Kalau kita ini disakiti, kalau kita ini dibenci sama orang lain, sama teman kita, bahkan mungkin sama saudara kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kisah ini akan menuntun kita untuk dapat melakukannya, yaitu kisah dari Yusuf. Adik-adik pasti ingat kan? Siapa Yusuf itu? Bagaimana dia bermimpi menjadi orang yang hebat, dan itu disampaikan kepada saudara-saudaranya. Namun sayang, saudara-saudaranya jadi benci karena apa yang disampaikan oleh Yusuf. Nah, kisah perjalanannya akhirnya Yusuf dibawa sampai ke Mesir. Nah, bagaimana kemudian nasib Yusuf dan nasib saudara-saudaranya serta ayahnya Yakub? Kita akan mendengarkan, kita akan melihat bagaimana kisah selanjutnya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ.
sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuang dia sehingga dia boleh ada di tanah Mesir. Namun Yusuf
karena takut akan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan, akhirnya dia berhasil di negeri Mesir. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati. Sebaliknya, dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Raja Fir'aun mengajak seluruh keluarga Yusuf untuk dibawa ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, mari kita meneladani dari kisah Yusuf ini. Kita mau mengampuni orang lain yang mungkin menyakitkan hati kita. Mereka mungkin membenci kita. Cukup kita mengampuni dan kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat, supaya kita dibereskan dengan kasih, kita dapat berbaikan dengan mereka. Kisah Yusuf ini adik-adik dapat baca di dalam Kejadian pasal 45 ya. Dan adik-adik bisa membaca sendiri nanti setelah selesai. Seusai ibadah ini, adik-adik dapat melakukan aktivitas yang nanti akan disampaikan melalui WA group, yaitu perbedaan gambar dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Tetap semangat adik-adik, karena bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan melalui teladan Yusuf bagi kami semuanya, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebaikan, penuh kasih. Tidak perlu kami membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kami membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan yang mengajarkan kami, Tuhan yang menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.